Itu bukan tempat tinggal orang kan? Wasawaun kanu fi dalam tempat melaksanakan sholat itu ada mazal atau tidak, ada apa namanya tempat berteduh atau tidak, gitu kan panas. Kalau di sini masjid sama malah banyak lebih memilih di luar gitu. Bahkan ada bukan menggibah juga, ada sholat yang apa gitu kan? Sholat Jumatnya di rumah. Sholat Jumatnya di rumah sendiri gitu. Padahal ada masjid kan? Karena dekat jadi dia menganggap itu masjid. Bayangkan. Sempit nggak? masjidnya juga ada kayak gitu. Itu rumah makan masih masih ada rumah makan bukan itu. Aduh ya Allah. Wa ta'biri bi ubniyatin. Kenapa beliau mengatakan tadi bangunan-bangunan kan ubniyah? Awdah min ta'biri bi khittat bi ubniyah. Lebih awdah daripada bi khittat. Unit bangunan itu di ubniyah lebih umum kan? Wasaniha, dan syarat yang kedua melakukan sholat Jumat. Bukan kampanye 2 Ramadan ya. Wasaniha, dan syarat yang kedua melakukan sholat Jumat itu apa supaya bisa? Iqamatuha bi arba'ina walau bil imam. Dalam mazhab Syafi'i kan, jadi harus dilakukan oleh 40 orang. 40 orang itu walaupun digenapkan oleh seorang imam tadi. Nah, sudah 40 bersama imam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab yang lain. Dan memang katanya ada semacam mengatakan ada memang hadis dalam hadis itu melakukan sholat Jumat tidak harus 40 orang, dan itu memang terjadi. Jadi tidak. Kalau harus 40, tapi dalam mazhab Syafi'i kan, kalau dalam mazhab lain. Kalau harus 40 bagaimana kalau di kampung itu tidak ada 40 kan? Apa harus jauh ke sana kemari sholat Jumat baru bisa melakukannya? Nah, maka di sinilah kita gunanya tidak ta'assub ya. Karena asobi yusawi intijar. Dalam Islam itu dihayatkan kata apa? Kitabnya saya mulai kan. Asobi plus asobi sama dengan intijar. Makanya orang Mesir kan sama-sama ta'assub. Terjadi intijar kan? Wakil gitu. Kata mulai kita wakil. Laisa liwaqa'ati. Tidak. Masih musliman mukallafan, dan yang syarat yang melakukan sholat Jumat itu orang yang 40 itu adalah muslim mukallafan hurran zakar, merdeka dan dia zakar. Jadi kalau budak masih hidup dong. Jadi dia syaratnya harus hurran zakar musliman mukallafan. Jadi kalau begitu bagaimana juga orang kafir gitu kan? Menyempurnakan 40 itu kan? Ibaratnya dia mau gitu kan? Bagaimana? Harus ini. Kenapa? Lil ittiba'. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu ma khabari sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sebenarnya hadis ini bagaimana Ustaz Kadir? Sallu kama ra'aitumuni usolli kan? Kalau secara zahir dalam konteks hadis ini, salatlah seperti kalian melihat aku sholat. Antum tidak melihat Rasulullah sholat kan secara langsung. Kalau secara Allah bahaya kan. Jadi kalau apa? Kalau pernah saya baca ini dalam apa? Dalam bahasa Parla, umat bertanya, ulama menjawab itu. Jadi kama ra'aitum itu, kama adrok. Seperti kalian mengetahui aku sholat gitu. Bukan seperti kalian melihat gitu. Tapi idrok di sini arti roh di sini idrok, seperti kalian mengetahui saya sholat gitu. Jadi mengetahui Rasulullah sholat itu dari sahabat, diriwayatkan dari sahabat, terus tabi'in dari sahabat lagi, tabi'in sampai ulama itu. Seperti halnya badan Islam beribadah kan, maksudnya berobat. Bukan berarti apa? Kita harus seperti saya aneh-aneh gitu kan? Bukan Islam itu pada kayak gini, tapi qurbah di sini adalah al-qurbah. Qurbatun minallah. Itu apa namanya? Biasa ya, seperti sebagian Syekh Amr Wardani. Jadi qurbah
Gurbah itu gurbah di sini adalah al-gurbah kan? Gurbah bermakna al-gurbah laisa bil qarabah. Begitu juga dengan teks tadi. Nah, di sini ar-ru'ya di sini adalah al-iqrar. Indah di sini. Mudah-mudahan gurbah. Nah. Oke. Masih? Nah, kemudian apa lagi? Mutawakkilan, dan dia orang yang mukim atau mutawakkil, orang kampung situ kan, mustautin. Pernah di kampung saya namanya mustautin, ada yang nama cewek mustautin. Ini mustautin, orangnya harus mustautin. Di mahallil jumu'ah, di tempat didirikan sholat Jumat itu dia orang yang mustautin ya. Oke, Ustaz, di masa antum gimana? La yad'anu syatta wala sayfan. Yang tidak yang tidak dikuasai oleh musim dingin dan musim panas, illa lihadati, kecuali untuk keperluan. Li'anna sallallahu lam apa ini? Li'anna sallallahu lam yarma' bi hajjatil wada' ma'a azmihi 'ala al-iqamah ayyaman li'adami tawattun. Dari tadi harus mustautin kan? Rasulullah tidak ia dong hajatul wada' ma'azmihi 'ala al-iqamah ayyaman li'adami tawattun. Wa kana yaum Arafah fiha yauma Jum'ah wa shalla biha wa shalla biha adzuhr wal 'asr taqdiman. Nah, jadi bagaimana? Ketika seseorang itu ya kan? Ketika seseorang itu wukuf di Arafah dan waktu itu adalah hari Jumat, apakah sholat Jumat itu wajib atau tidak? Jadi sholat Jumat tidak wajib lagi. Kemudian kemarin ada pertanyaan serius juga, apa gitu sholat yang jahriyah di antara dua sholat yang sirriyah? Jahriyah, sirriyah. Sholat apa sholat? Sholat yang sir, asar di sholat Jumat. Nah itu sholat yang asar di karena Jumat itu menjadi jahar kan, dan maghrib menjadi jahar. Yang daerah itu tidak maksudnya tidak musim dingin dan musim panas. Daya jadi daya di sini, jadi dia tidak apa sebenarnya musafir kan? Al-Zu'mi itu kan ini. Kalau secara harfiahnya kan apa namanya hikam kan? Bukan itu yang oh ya kalau itu ada apa? Nah, betul. Jadi ya tidak di safar itu tidak ketika dikuasai oleh musim dingin dan musim panas. Kalau dia musim apa? Musim dingin contohnya. Nah, kalau dia musim dingin, sementara dia tidak mustautin gitu kan? Bagaimana dia ingin melaksanakan sholat Jumat? Jadi yang paling dominan di sini tadi adalah dia mustautinnya itu. Kemudian mustautin bagaimana? Wa kana yaum Arafah fiha yaum Jum'ah wa shalat adzuhr wal 'asr taqdiman. Jadi Rasulullah melakukan di sini salat apa ya, jamak takdim. Rawahu Muslim, fala tasihu bi kafirin. Salat Jumat tidak sah untuk orang kafir. Bahkan bukan cuma salat Jumat, salat yang lainnya juga untuk orang kafir itu tidak sah. Walaupun mereka tetap diwajibkan. Makanya dalam surah Al-Mudaththir kan, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Lam nakun minal musallin. Wa lam nakun nutimul miskin kan? Wa lam nakun minal khairin. Oke? Wala bi ghairi mukallafin, dan juga tidak bagi orang yang kalau yang tidak mukallaf
Wala biman fihi rih. Wala bi ghairi. Dan juga tidak terhadap orang yang ada dalam dirinya itu unsur-unsur perbudakan. Nah, itu juga tidak. Jadi budak ini kan bermacam-macam. Ada yang muba'al, ada yang mamluk, ada yang mu'ahad dan lain sebagainya. Jadi yang penting itu kalau di dalam dirinya itu ada unsur rih, ada unsur perbudakan, maka tidak wajib. Oke? Oke, Ustaz Kadir? Masya Allah. Wala bi ghairi zakarin. Itulah apa untungnya akhwat kan? Tidak wajib sholat Jumat. Tapi memang akhwat itu nuqsanu kulihim wa dinihim. Dalam hadis maksudnya apa di sini? Nuqsanu kulihim wa dinihim artinya seperti mereka banyak nuqsannya. Itu bukan berarti nuqsanu dinihim enggak alim gitu kan? Bukan berarti mereka tidak alim gitu. Tapi maksud nuqsanu dinihim di sini adalah ketika mereka ada banyak nuqsannya kan, seperti makanya ketika datang tamu gitu kan. Ketika datang tamu kan tidak bisa puasa gitu. Nuqsan aklihim di sini juga bukan berarti bodoh-bodoh, buktinya di sini ada masisir yang paling banyak, Mumtaz dan ininya nah lebih banyak cewek gitu kan. Cuma nuqsan aklihim di sini adalah mereka dalam majalah-majalah ilmu itu cowok itu lebih luas, lebih luas. Kalau aku kan terbatas. Dan untuk memahami juga cowok itu lebih gitu kan. Tapi untuk menghafal cewek, gini kali untuk menghafal ya, ini cewek ini cowok. Untuk memahami cewek ini cowok, itu dia. Jadi itu maksud nuqsan ukul ini. Bukan berarti nuqsan ukul itu setengah gila kan? Tapi itu maksud. Tapi wakil kan dalam tahap keseharian itu kan, dalam madrasatul hayat. Bahwa cowok dan cewek berbeda. Aisyah siapa? Mulia, masih mulia. Masya Allah. Kan enggak lihat lagi saya. Linafsihim. Turun saya jelaskan ada linafsihim. Linafsihim. Nah, linafsihim karena mereka tidak memenuhi syarat tadi kan, yang beberapa orang ini. Karena tadi harus mukallaf, musliman, kemudian hurran dan zakaran. Ketika mereka tidak memenuhi itu, maka mereka tidak wajib melakukan sholat, dan mereka melakukan sholat zuhur. Wala bi ghairi mutawatin ila makruh. Dan juga tidak diwajibkan buat orang yang tidak mutawatir. Nah, makanya tadi kan orang yang musafir bagaimana? Nah, boleh berarti mengambil rukhsah tidak melakukan Jumat. Wasa itu syurut. Syarat yang ketiga ini waktunya sudah ada. Wasa itu syurut. Syarat yang ketiga, wuqu'ul jum'ah di waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu harus di waktu sholat zuhur kan? Karena sholat Jumat itu apa? Pengganti sholat zuhur. Nah, maka dua khutbah itu adalah pengganti 2 rakaat. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Kalau 2 rakaat itu pengganti dua khutbah itu pengganti 2 rakaat kan? Lalu bagaimana seseorang yang masbuk dari khutbah ya, bukan dari sholatnya. Seseorang yang masbuk dari khutbah, kemudian ia datang ke masjid, terutama di sholat, langsung melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana? Mana yang lebih aula? Sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan khutbah? Mendengarkan khutbah. Jadi saya pernah sholat Jumat itu di Sabang Amayat sebelum maskan. Itu ada misalnya kan Sabang Amayat. Kemudian, nah itu pembahasan sholat Jumat. Nah, bagaimana? Sementara khutbah itu rukun kan? Harus segera itu pengganti 2 rakaat, wajib fardu. Sementara sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Bagaimana? Apa kita mendapat atau sholat harus menggunakan khutbah? Nah, itu wajib. Sementara sholat kedua adalah sunnah.
Nah, litibak juga waw syekhon. Jadi di waktil al-zuhur. Oke. Walau kharajal waqtu wa hum fiha atamu al-zuhron. Kama fata syartul qasri wa jamal islam. Katanya, jika sudah di luar waktu, sudah habis waktu sholat Jumat, wa hum fiha atamu al-zuhron. Mereka berdosa yang tidak melakukan sholat Jumat dan mereka harus melaksanakan sholat zuhur. Kama law fata syartul qasr wajib al-itmam. Wa rabi'uha, sholat yang syarat yang keempat. Berarti ketika dia juga di dalam kampusnya, dia harus mereka sudah ikut khutbah, baru dia lagi berjumatan, gitu kan? Nah, jadi wajib wajib dulu. Apa? Itu apa dia sholat dulu atau Jumat? Kalau dia terlambatnya di nggak mendengar khutbah. tidak mendengarkan khutbah. Di depan komat langsung. Ya, sah juga. Berarti dia cuma mendapatkan sholat Jumatnya aja kan? Sholat Jumatnya aja. Itu 2 rakaat. Khutbahnya tidak kan? Nah, ini bagaimana? Ya. Nah, kalau saya lihat di sini, kalau secara macam keseluruhan, ini pasti akan terjadi hilaf, kan? Tapi kalau saya lebih condong dalam pribadi sendiri, kan? Nah, di sini kalau dia terlambat sholat Jumat, terlambat khutbah, tidak punya khutbah, kemudian tapi dia mendapatkan 2 sholat Jumat, kalau saya condong kepada dia itu sholat Jumatnya. Bagi biasa. Hah? Saya sawah ada nanti, tapi kalau saya di sini kan dia sholat Jumat. Sholat Jumat di sini, 2 khutbah ini itu terpisah dari sholat. Nah, cuma ini dua khutbah ini kan untuk memberikan uang itu ini, dia apakah secara mutlak menggantikan 2 rakaat atau tidak? Kalau menurut dalam pelaksanaan sholat Jumatnya, yang dalam sholat itu yang wajib itu 2 rakaat. Khutbah ini di luar dari sholat ini. Itu bukan rukun dari sholat Jumatnya. Nah, tapi dalam Jumat itu, sholat Jumat itu kan, khutbah Jumat itu kan wajib didengarkan. Karena semua itu. Nanti kalau kalam fi khutbah akan panjang. Dan dalam mazhab Syafi'i yang paling roji dan paling aktif adalah khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab. Bagaimana dengan ya, bagaimana dengan yang bahasa niat kan? Khutbah Jumatnya ubali opa ige. Namanya mani ubali opa ige kan? Itu contohnya kan? Nah, atau dalam amal bahasa Jawa. Ngendi pertama-tama gitu. Atau siapa yang berbahasa? Aceh. Kalau Aceh dalam sholat Jumatnya fuhaba, bagat gitu kan? Sementara kalau dalam mazhab Syafi'i, khutbah Jumat itu harus berbahasa Arab. Itu yang rojinya. Nah, bagaimana dengan kita? Dan sementara di mazhab lain, bagaimana tidak? Kenapa? Karena di situ dalam sholat Jumat itu yang mau dilihat, yang paling diperhatikan adalah bagaimana orang menyerap ilmu kan, uang itu yang disampaikan oleh khotib gitu. Nah, jadi boleh menggunakan bahasa mereka. Kalau masyarakat itu tidak bahasa Arab itu. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i memang sangat dalam ibadah itu mazhab Syafi'i sangat hati-hati sekali. Makanya Rasulullah kan melakukannya dengan bahasa Arab. Kemudian sahabat juga. Dan berdalil tadi soal karena awal Syafi'i. Nah itulah makanya dengan berbahasa Arab juga gitu. Begitu juga dengan tadi kasus antara Jumat dengan khutbah. Jadi ya memang benar-benar mutlakon mengganti 2 rakaat atau tidak. Tetapi waktunya memang itu dalam sholat itu waktunya itu menggantikan 2 rakaat. Tapi kalau bisa ya, dapat di mana? Tapi sholat itu nanti muyul itu sholat dimana dapat. Tapi khutbahnya itu tidak dapat. Kalau begini mana? Aku masih 2 rakaat. Dapat juga. Masuk 2 rakaat itu berangkat sholat masuk 2 rakaat ya kan? Nah ya, berarti itu ya itu kejuhur ya kejuhur. Yang makruh itu dulu ya? Ya yang sholat Jumat ya kan? Ya kalau walaupun dia 2 rakaat, kalau yang penting dia masuk. Yang makruh berarti dia nggak ada Jumat.
Kalau masbuk 1 rakaat, kalau masbuk 2 rakaat, Kayak tadi. ya muridnya ke dia melakukan sholat zuhur lagi. Tapi kalau 1 rakaat saya kurang tahu di sini apakah dia bisa membayar 1 rakaat atau tidak. Nah, saya tidak harus membaca ini. Bagaimana? Ustaz, ini yang belum bisa saya tangkap jadi kalau dia itu gimana? Walau kalau waktu fiha itu kan. Nah, kalau dia sudah lewat waktu Jumat tadi. Nah, kemudian sementara mereka tidak melakukan sholat Jumat. Asamuha. Berarti mereka itu berdosa gitu dan harus di sini atamuha bukan atamuha. Mana? Oh, atamuha bukan atamuha ya? Atamuha zuhron. Berarti kalau sholat Jadi sama kayak dibilang sama Bang Heru itu berarti ketika nah, berarti atamuha zuhron kan? Kata saya di atamuha masih 2 rakaat tadi. Berarti disempurnakan dengan sholat zuhur. Jadi niatnya mulai dari awal atau di pertemuan sore itu kalau kayak gitu? Apa niatnya? Niatnya tidak, kan niatnya tadi udah di awal sholat itu. Cuman untuk menyempurnakan sholatnya itu Enggak, niatnya jadinya zuhur apa Jumat? Kalau niatnya, dia tetap niat sholat yang pertama tadi Jumat kan. Cuman pelaksanaannya itu, karena dia tadi telat, dia harus membayar dengan sholat zuhur gitu. Tidak lagi dari awal ini gitu kan. Nah, maksudnya kan mungkin karena dengan kayak gitu kan pas dia nambah 14 tahun itu langsung dia istiqomah imam tapi dia bilang niat itu niat sholat zuhur gitu. Nah, dia di awal tadi kan sudah dapat sholat Jumat ya kan. Tapi tidak sempurna. Niatnya tetap tadi, niat Jumat. Tapi dalam menyempurnakannya dia sudah kayak sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu sudah selesai juga. Soalnya kan kayak orang ada kan yang mengatakan sholat Jumat. Tapi karena cuma ngambil pahala sholat rakaat jamaah, jadi sholatnya yang satu sholat kayak wajib lah gitu. Jadi dia berimam gitu, tapi dia di bawah berimam, tapi dia tidak langsung dia sholat wajib. Oh. Gitu. Berarti juga. Enggak. Nah, ini satu dulu. Bapak saya itu kelompok. Yang seperti kasus imam kan, nah, dia mengikuti imam. Sementara imam sholat sunat contohnya kan, datang makmum. Dan sholat juga wajib. Sholat wajib kan. Ya. Nah, kalau dia sholat niatnya sholat wajib dia, Ya. tapi dia niatnya ingin mendapatkan imam tadi kan, Ya. sehingga nanti imam selesai 2 rakaat, kalau dia Ya, sholat zuhur masuk. tetap masuk gitu kan, nah gitu. Nah, Itu yang anda maksudkan Iya. apakah bisa disamakan dengan yang seperti itu tadi Oh, gitu. gitu kan. Kalau tadi itu yang sholat Jumat tetap niat sholat Jumat. Kasus apa namanya? Perbedaannya apa? Kalau tadi nih makmum dan imam itu antara sunnah dengan wajib, yang wajib akan menang kan? Ya. Makanya dia tetap niat wajib. Tapi kalau sholat Jumat dengan zuhur, nah itu sama-sama wajib kan? Sementara dia memperdapat sebagian antara sholat Jumat. Nah, Untuk mana pertanyaan? Nah, Ada juga nggak itu yang masalah itu? untuk itmamnya, kalau untuk ini dari secara hadis dan Quran itu saya tidak tahu ya, belum kitab. Nah, di sini permasalahannya adalah ketika dia permasalahan kaidah fikih seperti aqwal mazhab dan sebagainya kan, seperti kaidah fikih ataupun kaidah usul. Nah, kalau di sini kita bisa nanti membaca lagi di aqwal mazhab membahas tentang yang kayak gini. Nah, yang kayak gini ada. Bagaimana? Bahkan untuk bagaimana nanti memadukan antara niat dua wajib, memadukan antara dua niat wajib bagaimana? Dan kayak gitu. Misalnya bisa sebelum maghrib pulang kelas bersama. Di niat kan cahaya Islam terpadu. Amin amin lah. Amin amin. Amin lah. Apalagi vaksinnya udah oke kan? Oh jadi oh iya saudara ini. Nah, dalam kondisi yang kalau dalam ini itu kan dia lebih sebenarnya kan kata ini kan Pak sebelumnya lagi gitu kan punya atau gimana itu maksudnya dia menyelesaikan sholat Jumat salam habis itu balik itu sholat zuhur atau gimana apa langsung dalam satu itu Dalam satu apa maksudnya? dalam satu sholat gitu jadi kayak masbuk gitu kan ketika dia masbuk terus itu dia kan Di sini kan masih umum ya mungkin untuk melihat anci. Nah tadi kalau permasalahan yang tadi kan
Kalau dia masih idrok sholat Jumat tadi, nah itu dia yang menyempurnakan sholat Jumat. Tetapi kalau sholat zuhur menyempurnakan sholat zuhur, tetapi tetap dengan niat apa tadi? Jumat kan di awal niat Jumat. Nah kalau mereka atau orang yang sudah sholat Jumat selesai, baru dia mau sholat, nah itu kan atam. Berarti dia itu sudah sholat zuhur, nggak ada lagi sholat Jumatnya. Tapi kalau ini atam muha, kenapa atam muha zuhur di sini? Karena dia wahum fiha kan, berarti masih dalam sholat Jumat itu. Atam muha zuhur. Dia tinggal menyempurnakan yang kurang, tetapi sudah pelaksanaan sholat zuhur. Nah itu, maka atam muha di sini yarji ila Jum'ah. Sholat Jumat ya. Maka ketika melakukan sholat Jumat tadi, dia masuk yang seperti kita bahas di awal, nggak dapat semua kan, maka atamual dia menyempurnakan sholat Jumat itu dengan membayarnya sholat Jumat kaifiahnya itu gitu kan. Karena azan kita buka puasa dulu. Selamat berapa? Milan. Sejak Panas kagak? Bang Dona, terekam semua. Terekam semua. Markompur, makin kecil. Apa? Ini dah bukan cerita. Tapi sebenarnya langsung hidup. Proses semua. ya kan? Atau tengok melakukan hal lain. Kata-kata kayak gitu. Kenapa dia? Kenapa dia? Ya, minum dulu aja. Baik-baik ya. Oke, siapa dia? Tetap sudah ya. Ini bagus kan? Ya, ini bagus ya. Ini bagus. Kita di nias apa datang ke rumah kolok dia sudah ya. Motor itu buka itu macam. Nah, makan mereka sendiri ya. Bukan mata dia, mata dia. Coba. Kuliah. Sudah pernah main kata. Itu setuju dulu. Yang pernah nggak masih udah. Pertama. Gila tuh. Mengharap. Beasiswa ya? Beasiswa. Beasiswa. Kenapa nggak diambil? Alhamdulillah yang Isi dulu. Tahun dipaksa orang terdekat. Oke. Nah, ini semua. Ya Allah. Kan betul. Kuliah. Motor bang dia. Tangannya tangan.
Oke. Warabi'uha. Syarat yang keenam, al-jama'ah. Harus dilaksanakan dengan berjamaah. Fi raka'atil ula. Berarti syarat mendapatkan sholat Jumat itu harus berjamaah dari rakaat pertama. Nah, berarti tadi tidak ada. Yang awal tadi kan jadi menurut dalam Syafi'i, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i harus dari rakaat pertama itu berjamaah.